22 pegawai KPK serta 1 tahanan KPK terkonfirmasi positif COVID-19, salah satunya penyidik senior Novel Baswedan. Hal ini menyebabkan KPK harus menerapkan kebijakan lockdown hingga 3 hari ke depan. Sebelumnya, KPK bekerjasama dengan Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit untuk melakukan tes PCR massal terhadap 194 pegawainya. Pada tahap pertama, 13 orang dinyatakan positif, kemudian di hari Jumat 28 Agustus 2020 bertambah menjadi 10 orang, salah satunya adalah penyidik senior KPK Novel Baswedan yang tergolong dalam orang tanpa gejala. Ke-23 orang yang terpapar COVID-19 ini didominasi oleh pegawai dari Direktorat Penyidikan, 1 orang tahanan, dan pegawai outsourcing. Hingga saat ini KPK dan tim kesehatan di sekitar lingkungan tempat tinggal pegawai yang terkonfirmasi COVID-19 telah berkoordinasi untuk terus memantau mereka yang melaksanakan isolasi mandiri di rumah masing-masing. Komisi Pemberantasan Korupsi akan menerapkan lockdown pasca diumumkannya 23 pegawai dan tahanan yang positif COVID-19. Selengkapnya kita bergabung bersama rekan Hilary Pasulu dan juru kamera Agustin Loren langsung dari Gedung Merah Putih, Jakarta. Hilary, bagaimana situasi terkini di KPK? Selamat siang Marvin dan juga pemirsa, memang berdasarkan hasil pantauan kami, situasi di Gedung Merah Putih KPK, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan saat ini terpantau cukup sepi. Tadi dari pukul 8 hingga pukul 11 pagi, kami melihat ada sejumlah petugas yang melakukan penyemprotan disinfektan di sekitar kawasan Gedung Merah Putih KPK. Hal ini menyusul dengan diumumkannya sejumlah pegawai dan 1 orang tahanan yang terkonfirmasi positif COVID-19 di lingkup kerja KPK. Dan sebelumnya memang sudah dilakukan tes swab massal terhadap 194 pegawai dan tahanan yang hasilnya di mana ada sebanyak 23 pegawai dan 1 orang tahanan yang positif COVID-19. 23 orang ini diantaranya merupakan pegawai dari Direktorat Penyidikan, diantaranya memang para penyidik ada di dalam 23 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini, dan salah satunya adalah penyidik senior KPK Novel Baswedan. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan, Novel Baswedan ini sendiri masuk dalam kategori OTG atau orang tanpa gejala. Lalu beberapa di antara lainnya merupakan pegawai outsourcing dari Biro Umum. Hingga saat ini 23 pegawai KPK sedang melakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing dan 1 orang tahanan sedang melakukan isolasi di Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Marvin. Dari kami konfirmasi kembali, apa upaya penanggulangan dari KPK pasca diumumkannya pegawai yang terpapar COVID-19? Ya, Hilary. Atas adanya hal ini, Marvin, memang KPK akhirnya menerapkan kebijakan lockdown yang akan dilakukan dari hari Senin besok 31 Agustus 2020 hingga Rabu 2 September 2020 dan kemudian akan dibuka kembali hari Kamis 3 September 2020. Selain itu juga KPK sendiri menerapkan kebijakan bekerja dari rumah dan bekerja dari kantor. Khusus untuk bekerja dari kantor sendiri ini akan dilakukan pembagian waktu atau yang kita kenal dengan istilah shifting, di mana shifting ini berlaku dari Senin sampai Kamis kemudian Jumat. Untuk Senin sampai Kamis sendiri ini pembagian waktu pertama akan dimulai dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Kemudian pembagian waktu kedua akan dimulai dari pukul 12 siang hingga 8 malam. Untuk di hari Jumat ini pembagian waktu pertama akan dimulai dari pukul 8 hingga setengah 6 sore. Kemudian pembagian waktu kedua akan dimulai dari pukul 11 siang hingga setengah 9 malam. Selain itu juga KPK melakukan penyemprotan disinfektan dari hari pertama diumumkannya sejumlah karyawan yang terpapar positif COVID-19. Penyemprotan disinfektan ini kemudian dilakukan di seluruh gedung KPK seperti di Gedung Merah Putih, lalu juga rutan cabang KPK yang ada di Kafling C1, kawasan Pongdam Jaya Guntur, dan juga di Gedung Merah Putih tempat saya berada saat ini. Namun meskipun kebijakan lockdown dan juga bekerja dari rumah ini diterapkan, juru bicara KPK Ali Fikri sendiri mengonfirmasi bahwa aktivitas penanganan kasus tindak pidana korupsi akan tetap dilakukan mengingat adanya tenggat waktu yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Untuk sementara, Marvin. Hilary Pasulu, terima kasih untuk informasi perkembangan Anda.
Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.